Pemirsa, berikut wawancara eksklusif dengan Gubernur Akademi Bela Negara, ABN Partai Nasdem terkait memaknai semangat Puputan Margarana. Salam Indonesia, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Bintang Kartika Prabasari, di mana pada hari ini merupakan hari yang sangat spesial, karena saya berkesempatan untuk mewawancarai tokoh penting Indonesia. Beliau merupakan seorang purnawirawan, perwira tinggi TNI, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI AD, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Siapakah beliau? Penasaran? Baik pemirsa, kini hadir duduk di sebelah saya, Bapak I Gusti Kompiang Manila. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Oke, apa kabar? Baik, terima kasih. Oke, baik. Apa saja kegiatan Bapak saat ini, Pak? Kalau di Bali, pada saat ini saya menghadiri odalan di Tegal ini, dan besok balik lagi ke Jakarta, kegiatan-kegiatan. Dan memang betul hari ini hari besar, hampir seluruh odalan puro dirayakan pada hari ini. Baik, Pak. Terkait dengan topik kita hari ini mengenai perayaan Puputan Margarana, mungkin bisa diceritakan secara singkat tentang Perang Puputan Margarana yang terjadi pada 20 November tahun 1948. 46. 46, maaf. 46. Jadi, I Gusti Ngurah Rai, nama besar yang dimanfaatkan, digunakan oleh rakyat dan pemerintah Bali, memberi nama lapangan terbang internasional kita I Gusti Ngurah Rai, yang dulu dikenal Ngurah Rai saja, sekarang lebih lengkap I Gusti Ngurah Rai. Saya pada waktu peristiwa tahun 46 itu baru berumur 4 tahun. Dek Bintang juga belum lahir. Ya. Bos Bali TV, Bali Pos, Pak Satya Darada juga, bapak ibunya masih pacaran pada waktu itu. Ya. Artinya apa? Generasi kita yang sekarang, anak-anak saya, cucu saya, anak kita, cucu kita, harus tahu persis di Bali ini I Gusti Ngurah Rai itu apa, siapa. Karena sering orang menanyakan, bandara kita yang besar ini namanya I Gusti Ngurah Rai, patungnya besar, siapa dia itu? Kita harus belajar di sejarah. Yang saya lihat hari ini kita merayakan adalah kita ambil apa yang kita dapatkan. Di tahun 46 itu dengan Ciong Wanara, pasukan dari I Gusti Ngurah Rai dan teman-teman, hanya bagian kecil saja. Dua hal yang penting yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Yang satu, sifat kesatria, sifat satria. Yang kedua, jiwa nasionalisme. Yang pertama satria, Ngurah Rai dan kawan-kawan dibujuk oleh Belanda. Mau ikut kita gaji, kita bersama-sama. Setelah mereka berhasil mengusir Jepang dari Bali. Tapi Ngurah Rai tidak. Silahkan kompromi, tanya kepada atasan di Jawa. Kami di Bali bukan kompromis. Kami hanya ingin kalian pergi dari Bali. Dan kalau kalian tidak pergi, saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk merebut kemerdekaan. Bali dikuasai, diperintah oleh bangsanya sendiri, bukan orang asing. Yang kita dibayar, tapi hasil dari uang rakyat, pemerasan dari rakyat. Itu satria. Nasionalisme. Beliau masih melihat, silahkan berunding dengan atasan kami di Jawa, dengan pemimpin-pemimpin di Jawa. Kami di Bali bukan kompromi, bukan kompromis. Kami hanya ingin kalian pergi dari Bali. Dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Saya menulis opini di Bali Pos hari ini. Berterima kasih pada Bali Pos yang mau membuat tulisan opini saya. Yang tujuannya tadi, di Bintang. Agar generasi Bali, milenial, muda-muda kita ini tahu siapa Ngurah Rai itu. Apa yang diperjuangkan dengan Ciong Wanaranya tahun 46. Gugur semua. Ya. Dan kalau adik-adik muda ini ingin ke marga, melihat di monumen itu, ya, tulisan jawaban I Gusti Ngurah Rai kepada Belanda, itu sangat menggambarkan jiwa satria dan nasionalisme yang tinggi.
Baik Pak, terkait dengan topik kita tentang puputan Margarana, menurut Bapak sendiri apa sih nilai-nilai keteladanan yang bisa dipetik dari peristiwa puputan Margarana? Bagaimana implementasinya dari semangat puputan Margarana jika dikaitkan dengan situasi berbangsa dan bernegara saat ini? Ya pada saat kita ini kan hiruk-pikuk berpolitik ya. Memang itu demokrasi kita demikian adanya. Tetapi dari Margarana ini kita mendapatkan ya suatu perjuang kecil mereka. Diiming-iming dengan uang Belanda, ikut pemerintahan, mereka tidak peduli. Saya sebutkan tadi jiwa satria, semangat kesatria, nasionalisme. Jangan berunding dengan kami, berunding dengan orang Jakarta, orang Jawa, kata beliau itu. Kami di Bali bukan kompromis. Kami hanya ingin Belanda keluar dari Bali dan kami akan bertempur sampai habis-habisan. Dan Margarana, di marga itulah habis semua. I Gusti Ngurah Rai dan anak buahnya Ciong Wanara itu habis disikat urban. Yang persenjataannya tidak seimbang. Pelurunya tidak sebanyak yang mereka miliki. Itu yang ingin kita sampaikan pada hari ini. Oke, baik. Apa harapan bagi generasi muda kaum milenialis dalam meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam peristiwa puputan Margarana? Sekarang teknologi maju, perkembangan dunia di mana-mana pesat. Ya, teknologi berkembang cepat sekali. Kita harus ubah. Kebijaksanaan pemerintah sekarang ini ada 5. Yang satu infrastruktur. Bagaimana daerah-daerah di Indonesia ini bisa dijalin bersama sehingga hidupnya sama, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Yang kedua, bahwa kita ini jangan mau diadu, ya, jangan mau diadu. Kemudian tingkatkan sumber daya manusia, pendidikan, mindset kita harus dirubah. Apa yang kita sumbangkan, kita tiru aja omongannya John F. Kennedy. Jangan tanya negara telah memberikan apa pada kita. Tanya pada diri kita, apa yang kita telah berikan pada negara kita ini. Itulah harapan kepada anak muda. Belajar yang baik, sekolah yang baik. Ya. Kalau ingin berpolitik, berpolitiklah yang aturan yang berikut. Demokrasi yang membangun bangsa dan sebagainya. Yang berikut kita investasi. Bagaimana Bali, pariwisata kita sudah maju ini, kita bisa mengatasi. Apakah itu kebersihan, ya, ada sampah dan sebagainya, kemudian ada kemacetan, ada keamanan. Berikan masukan. Kita sekolah apa juga ada di Bali sekarang. Universitas banyak. Berikan pemikiran-pemikiran pada pemerintah dan bagaimana pariwisata kita, Bali yang dikenal, ya, dan kita rayakan hari puputan Margarana ini, kita sampaikan pada generasi muda. Itulah sejarah bangsa. Ditulis tinta emas. Perjuangan I Gusti Ngurah Rai dengan Ciong Wanaranya di Desa Marga yang kita kenal dengan puputan Margarana. Oke, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak tentang bangsa kita saat ini. Seperti kita lihat sekarang ada radikalisme seperti itu datangnya. Menurut Bapak sendiri seperti apa? Dunia ini sekarang sudah sempit. Dunia tidak ada tepi lagi. Teknologi komunikasi yang tinggi, apa yang terjadi di belahan yang paling barat bisa diterima timur dalam waktu detik. Demikian juga pemindahan orang, pemindahan teknologi cepat sekali, termasuk pemindahan ideologi. Kita memiliki ideologi Pancasila, tapi sekarang ada di dunia orang yang ingin mengembangkan ideologi yang lain dari Pancasila. Nah, masyarakat kita mau menerima apa tidak? Sebagian masih bisa terpengaruh. Yang disebut radikal itu adalah pikiran, ya, dan kehidupan ekonomi. Pikiran dia dengan teori-teori, doktrin-doktrin yang diberikan, dia berpikir berubah. Yang tadinya dia senang jadi tidak senang, yang dia setuju tadi tidak setuju. Pikiran dia dirubah. Kemudian orang jadi radikal karena ekonomi. Kehidupan tidak bisa sekolahkan anak, ya. Kesehatan tidak terjamin. Dia mudah dipengaruhi. Apalagi sekarang sosial media, kemajuan teknologi itu, orang yang kelas menengah ke bawah, ke atas dari menengah pun tidak bisa menerima dengan baik. Ini benar apa tidak, hoax apa tidak. Apalagi rakyat yang tidak sekolah, yang sekolahnya drop out dan sebagainya. Maka tadi saya katakan, sumber daya manusia kita tingkatkan. Bisa menerima ini hoax, benar atau tidak, kemana bertanya. Untuk menghilangkan radikalisme itu, buat lapangan kerja.
pemikiran kita harus pada ideologi Pancasila. Kita berapa suku, berapa bahasa. Kita lihat aja di Timur Tengah, yang agamanya sama bisa diadu, apalagi kita. Jadi untuk menghadapi radikalisme itu adalah pikiran kita jangan berubah. Untuk itu doktrin kita, falsafah kita Pancasila benar-benar dihayati dan dilaksanakan. Kemudian buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Supaya orang bisa makan, bisa mendidik anaknya, bisa sehat dan sebagainya. Dia tidak mudah digoyangkan dengan isu-isu yang membawa perubahan yang tadi dikatakan tidak setuju jadi setuju, setuju dan tidak setuju. Kita harus ubah itu. Dan hari ini, 20 November ini adalah hari yang baik untuk kita berubah. Baik, benar sekali. Oke. Baik pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, itu tadi merupakan wawancara saya bersama Bapak I Gusti Kompiang Manila, di mana pesan-pesan beliau itu adalah sangat penting untuk kita sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini, sebagai pejuang masa kini untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sama-sama, terima kasih juga dari saya. Baik pemirsa Bali TV, sekian dari saya, Bintang Kartika Prabasari menutup acara dengan Pramesanti, Om Santi 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 Om. Salam Merdeka Pak.